orang mah bisa puasa nggak sih gitu kan. Banyak banget ya pertanyaan tentang dok saya itu mah bisa puasa nggak, saya GERD bisa puasa nggak, saya kemarin baru puasa berapa jam gitu udah mual muntah. Nah mungkin yang pertama nih dok, yang pertama perlu kita ketahui bahwa Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. dan saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Ya, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang mah pada anak dan dewasa ya dok ya. Oke, tentunya dengan tema yang menarik dan memasuki bulan Ramadan, kita akan bahas seputar penyakit mah. Nah, gimana nih dokter, sebetulnya penyakit mah atau radang lambung itu apa sih dok dan kenapa bisa terjadi penyakit mah? Oke, pemirsa Sobat Sehat semua, sebelum jawab mungkin kita perlu promosi dulu ya dok ya untuk YouTube kita, untuk selalu di subscribe, di like, komen, dan share untuk YouTube, IG, ataupun TikTok semua. Gimana dok akunnya? Oke, kalau di IG di ngobrol.sehat, kalau TikTok dok? @ngobrol.sehat juga. Oke, dan YouTube juga ngobrol sehat. Ya, kenapa sih biar teman-teman follow, subscribe kita semua supaya kami semua ini lebih semangat lagi untuk bikin konten. Mengedukasi tentunya ya dok Iya, ya. karena kita juga ada rutinitas, kesibukan, tapi kita tetap sempetin buat ketemu teman-teman semua, Sobat Sehat, supaya kita bisa diskusi, berbagi ilmu tentang Iya. kesehatan. Dan apalagi bisa komen tema apa yang mau kita bahas nih dok, Iya. untuk kita floorkan di YouTube selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan buat komen ya, kita bakal seneng banget kalau teman-teman mau komen dan kita pasti akan jawab komennya. Oke? Oke dok, ini balik lagi dari pertanyaan dokter tadi, bagaimana sih dok sebenarnya orang mah bisa puasa nggak sih gitu kan. Banyak banget ya pertanyaan tentang dok saya itu mah bisa puasa nggak, saya GERD bisa puasa nggak, saya kemarin baru puasa berapa jam gitu udah mual muntah. Nah mungkin yang pertama nih dok, yang pertama perlu kita ketahui bahwa pada sakit-sakit mah yang terutama tipe yang non ulkus ya dok, tipe yang bukan luka, yang bukan nyeri ulah hati, mungkin mual muntah, kembung, begah gitu ya, bersendawa, itu adalah tipe mah yang akan membaik jika puasa dok. Jadi manfaat-manfaat dari puasa ini juga sangat banyak. Terutama dalam kalau kita berpuasa kan yang jelas bisa mengontrol makanan yang masuk ya dok ya. Jadi tidak ada makanan yang seperti merangsang asam lambung, santan, pedas, asam, kecut, lalu juga cemilan coklat seperti itu ya dok, dapat merangsang asam lambung. Lalu juga selain makanan juga dia bisa mengontrol emosi, dimana kita tahu bahwa emosi dan stres ini adalah berkesinambungan langsung terhadap kenaikan asam lambung. Kalau tipe yang ulkus nih dok, tipe yang luka, tipe yang GERD yang naik ke kerongkongan, ini yang perlu berhati-hati memang ya. Jadi harus diatur antara menu buka, cara berbuka, dan juga menu sahur dan cara sahurnya ya. Karena kan terutama ini yang jadi perhatian adalah ketika menu sahur nih dok. Karena kalau menu sahur harus memilih yang clean food. Clean food tuh kayak yang bebas pedas, bebas asam, bebas santan, bebas kecut kayak gitu, yang bebas goreng-gorengan, yang berlemak tinggi, karena kan bisa lemak itu bisa mengelemahkan flap lambung, sehingga kalau orang GERD akan bisa naik kayak gitu. Berarti ya. suka gorengan juga bisa memicu terjadinya GERD tadi ya dok? Iya, jadi dia kan tinggi lemak ya, jadi tinggi lemak akhirnya kan bisa melemahkan sphincter atau flap atau katup si lambung itu. Nah, jadi kalau menu yang di sahur ini benar-benar harus diperhatikan sama pasien-pasien yang memiliki tipe mah yang GERD ataupun ulkus. Teman-teman semuanya, kita ternyata mungkin teman-teman di sini banyak ya yang sahurnya makanannya masih pakai gorengan, masih pakai yang pastilah kan susah untuk dihindari ya dok. Iya, karena pasti mikirnya abis ini mau puasa berapa jam sih kita puasa ya, dari subuh sampai sekitar 13 jam. Wah, nanti jangan-jangan nggak kuat, udah makan aja yang banyak, yang mungkin kualitas makanannya juga kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, sama naik, dan ini biasanya ini ya dok ya, sering disalahartikan atau disangka sebagai penyakit jantung ya dok ya. Ya oke, itu Sebenarnya perlu kita bedanya bahas apa? juga ya. Jadi selain tadi ya dok ya, sakit jantung memang berbahaya ketika serangan jantung bagian bawah itu memang gejalanya mirip dengan gejala mah ya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika nyeri ulu hati ini disertai dengan keringat dingin, mual muntah ya, terus seperti tadi nyeri dada yang tidak membaik dengan istirahat, harus dan sudah minum obat mah tapi kok masih nyeri dada, kok seperti ya. itu, jadi harus segera dilakukan ke dokter. Dan tadi dok, sebelum merasakan keluhan seperti itu tadi, perlu kita garis bawahi juga pada pasien-pasien yang GERD ingin puasa
puasa tadi, selain dengan memilih menu makanan yang baik ya, itu juga harus mengatur pola makannya. Dalam artian makannya itu ketika berbuka puasa harus itu dulu makan ringan dulu. Setelah itu baru makan berat biar tamu tidak kaget. Nah biasanya makanya kalau dalam agama Islam ya, kita biasanya makan kurma dulu, sholat dulu, baru nanti makan besar gitu ya dok ya. Ternyata itu memang sejalan dengan ilmu kedokteran ya. Supaya tadi meringankan gejala dari GERD juga ya. Ketika tidur itu harus diberi jarak ya, kalau terutama pada pasien-pasien GERD 2-3 jam ya dok ya, idealnya 3 jam untuk jarak antara makan sama tidur supaya tidak melemahkan antara klep lambung tadi. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau misalnya habis sahur sebaiknya memang tidak usah tidur lagi, tapi lebih pilih kegiatan seperti mengaji atau berolahraga gitu ya, itu yang lebih bermanfaat, karena kalau tidur lagi nanti bikin puasanya akan sangat-sangat terganggu. Kalau kata orang rezekinya dipatok ayam nanti dok, kalau habis subuhan tidur lagi. Makanya teman-teman jangan tidur lagi ya. Kalau misalnya matahari udah terbit ya udah saatnya untuk beraktivitas. Meskipun kata orang ini ya dok ya, kalau tidurnya orang puasa tuh ibadah ya. Bukan berarti ya, karena ada orang GERD kan kalau misalnya habis makan langsung tidur itu kan faktor resiko ya, faktor resiko untuk terjadinya gangguan sensasi naik asam lambung tadi. Ya. Jadi jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, kurang-kurangin ya dok, makan makanan yang apa tadi dok? Berlemak tinggi, asam pedas kecut santan, asam biru santan, yang goreng-gorengan juga ya, makanlah secukupnya. Dan kalau pada saat berbuka puasa, usahakan untuk makan camilan dulu ya dok ya, dibuka dengan buah. Cemilan yang sehat ya. Cemilan yang sehat, jadi cemilannya nanti apa dok, yang jangan martabak manis, ya coklat tinggi lemak itu jangan ya, martabak. Periksa ke dokter spesialis penyakit dalam masing-masing untuk yang dewasa. Kalau misalnya, untuk yang anak dong. Jangan dulu, dokter kan belum jelaskan ya. Kalau untuk ya sobat sehat semua kan juga di rumah kan punya anak ya, 7 tahunan ke atas, dari bawah 17 tahun itu kan juga orang SMP, remaja gitu kan sering jajan terus merasa mengeluh nggak nyaman untuk puasa gitu kan. Bisa nggak sih dok gejala-gejala mah ini terjadi pada anak dan usianya mulai berapa pada kebanyakannya dok? Ya biasanya di atas usia 5 tahun ya dok. 5 tahun. Jadi yang namanya tadi radang lambung atau mah itu kalau di kedokteran disebutnya dispepsia gitu. Jadi memang adanya perubahan nafsu makan, dia disertai dengan gejala mual muntah, terus nyeri perut, ulu hati, pokoknya rasanya nggak nyaman ya perutnya gitu. Kalau pada anak-anak ini bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya juga dok. Pastinya kalau iya, jadi kalau misal yang masih tumbuh ya, kalau yang dewasa kan udah nggak tumbuh ya, tumbuhnya ke samping kayaknya. Kalau yang anak-anak kan dia masih butuh asupan nutrisi ya untuk menjadi energi untuk tumbuh gitu ya. Nah otomatis kalau misalnya dia mengalami mah atau radang lambung kan dia jadi nggak nafsu makan nih dok. Begitu makan keluar lagi, akhirnya dia cuma bisa makan 2-3 sendok terus berhenti. Padahal yang namanya jadi intake nutrisinya dikit ya dok. Pastinya, jadi nggak bisa masuk gitu. Otomatis kan misalnya pun orang tuanya sudah menyiapkan makanan-makanan yang bergizi, yang berkualitas, tapi kalau ternyata intake-nya nggak cukup, nggak adekuat, nggak bisa masuk, ya kan sama aja, nggak ada yang bisa dijadikan energi atau untuk bertumbuh seperti itu. Jadi memang radang lambung ini nggak bisa kita sepelekan. Memang kalau misal sudah ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, sebaiknya untuk datang ke dokter spesialis anak ya untuk dikonsultasikan. Nanti kita evaluasi lebih lanjut penyebabnya apa, atau apakah organik ataukah memang karena faktor-faktor tertentu, misalnya akibat ini ya dok ya, pola hidup atau pola makan yang kurang sehat, atau bisa jadi karena faktor stres juga ya dok ya pemicunya ya. Anak-anak juga bisa stres kali ya. Bisa dong, terutama yang mungkin yang udah sekolah ya. Jadi PR, tugas gitu ya. Tugas. Mau tahu Siapa tahu gangguan temannya. Iya, siapa tahu kalau udah SMA putus sama pacarnya. Atau misalnya maaf nih, mungkin kadang-kadang ada kasus pembulian juga ya dok ya. Cuman anak kecil mungkin jadi murung, nggak cerita orang tua. Jadi sebagai orang tua memang harus sering-sering mengajak ngobrol anaknya, jadilah seorang teman ya, bukan orang yang menggurui seperti itu, supaya anak-anak akan lebih terbuka gitu dok. Oke dok, kalau untuk anak nih dok, ada nggak sih patokan usia tertentu dok untuk memulai puasa? Kapan dia harus full, kapan dia setengah gitu? Ada nggak sih di IDAI peraturannya? Ya sebetulnya kalau anak-anak tuh kita ajarkan untuk berpuasa ya, karena kan children sih healing dulu, orang tuanya puasa pasti anak-anak juga pengen nih puasa. Cuman mesti kita lihat-lihat umurnya juga. Biasanya udah kalau dalam Islam yang udah mulai berpuasa di usia yang sudah pubertas ya, terutama yang sudah wajib ya, mungkin mulai usia
8 tahun. Tapi tidak ada patokan khusus persisnya kapan anak bisa berpuasa. Tergantung individual terlatih atau tidaknya. Tergantung individu masing-masing, dan biasanya untuk dilatihnya pernah dia resir puasa sapi, puasa bedug gitu kan. Ya, 12 jam Iya. buka, jam 12 buka. 6 jam dulu lah, 6 jam dulu. Iya, Nanti kuat. jadi jam 12 nanti dia berbuka, terus siang kayak gitu. Untuk tipsnya dalam berpuasa untuk anak-anak, utamakan pada saat sahur itu makan makanan yang dengan indeks glikemik rendah ya dok ya. Kenapa itu dok? Jadi mengandung gula darah yang, jadi indeks glikemik itu adalah seberapa cepat makanan itu bisa menaikkan gula darah. Nah kalau misalnya puasa, tergantung ya puasanya, kalau udah full nih puasanya 12 jam kan kita berarti butuh cadangan energi nih, butuh energi untuk dibuat. Nah itu kalau misalnya dalam kondisi puasa kita akan memecah energi dari lemak dan protein, dan juga dari tadi energi dari glukosa juga. Nah dengan makan makanan indeks glikemik yang rendah itu bisa tahan lama dok gitu. Makanannya apa aja dok yang glikemik rendah dok? Oke, jadi seperti karbohidrat kompleks karena dia itu polisakarida ya dok. Jadi dipecah itu gulanya itu dipecah perlahan-perlahan. Ya seperti beras merah, jagung, ubi seperti itu ya. Oke, terus kalau yang pada saat berbuka karena kita udah puasa cukup lama, jadi 14 jaman, supaya nggak lemes ya kan, itu langsung makan makanan yang dengan indeks glikemik tinggi. Tapi Contohnya dengan porsi yang pas ya dok. porsi ya. yang pas, bukan terus kayak balas dendam ya abis Enggak. puasa langsung Jadi karena makan memang ya ini. makanya dianjurkan untuk makan kurma ya. Ya. Yang dimaksud itu adalah glukosa yang monosakarida tapi yang alami seperti sari buah, dari buah-buahan, bukan yang dari industri tinggi seperti coklat, seperti yang martabak yang banyak gitu misalnya. Terus bikin lemas, bikin nggak langsung makan. Bener. Tapi dia membutuhkan yang cepat tapi yang sehat, itu salah satunya adalah dari buah. Dan Sip. yang paling baik ya adalah buah kurma tetap. Betul. Dan jangan lupa untuk protein dan lemak juga, lemak nabati pun itu nanti dan juga untuk vitamin. makanan besarnya. Semuanya tetap ada komposisinya masing-masing, Porsi masing-masing. porsinya masing-masing, dan usahakan semuanya seimbang. Oke. Gitu dokter. Supaya badannya lancar dan penyakit lambung juga tidak kumat. Betul sekali. Oke, episode kali ini kita udah banyak bahas nih tentang penyakit mah atau radang lambung pada anak maupun dewasa ya dok ya. Oke, dalam edisi bulan Ramadan ini kalau teman-teman sobat sehat ada usulan atau ide untuk bahas apa nih topik selanjutnya, jangan sungkan-sungkan ya untuk komen di kolom komentar. Kita senang banget kalau teman-teman mau komen ya. Jadi kita punya, oh ternyata ada inspirasi nih untuk bahas topik selanjutnya ya dok ya. Iya, jadi teman-teman juga memberikan feedback untuk kita bagaimana, apakah bicaranya kecepatan Ya, loh, jadi kita boleh loh, komen boleh ya. banget ya buat masukan yang membangun. Terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten edukatif iya. tentang kesehatan. Baik Oke. di TikTok, di IG maupun di YouTube. Ya, jangan lupa ya. Oke, saatnya kami undur diri. Saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Saya Dr. Akbar Penyakit Dalam. Sampai jumpa di episode ngobat selanjutnya. Dadah.